Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syahwat dari kelas 11 IPS 2. Nah, pada video ini kita akan membahas topiknya yaitu pengenalan dan basic Cisco. Nah, pada materi kali ini kita akan bahas 6 materi, yaitu yang pertama remote Cisco Real Device, yang kedua remote Cisco pada paket pecah, yang ketiga perintah dasar Cisco, yang keempat service password and Cistion, yang kelima konfigurasi IP address pada Cisco router, yang keenam perintah N. Nah, yang pertama ini kita akan mencoba meremote device Cisco. Nah, pada perangkat Cisco itu terdapat port serial konsol. Nah, port ini itu digunakan untuk menerima device menggunakan kabel serial konsol seperti. Nah, di sini saya akan membuat terlebih awalnya terlebih dahulu di sini. Nah, di sini kita akan tambahkan switch. Lalu kita tambahkan isinya. Nah, lalu kita hubungkan dengan kabel serial konsol. Kita pilih yang konsol. Lalu di sini pada PC kita pilih yang NS232. Nah, sebenarnya konfigurasi switch itu bisa saja langsung menggunakan CLI seperti ini. Tapi kali ini kita akan meremote switch menggunakan PC. Nah, jadi itu tidak langsung konfigurasi dari switchnya. Kita klik pada PC-nya. Lalu kita masuk ke desktop. Lalu pilih terminal. Lalu di sini kita klik OK. Nah, di sini sudah ada tulisan switch. Berarti itu kita itu sudah berhasil masuk ke CLI. Switch-nya kita close saja. Nah, lalu kita bisa masuk ke switch. Pilih CLI. Nah, di sini sudah ada tulisan switch dan ada lebih dari, nah itu yang dinamakan mode user. Nah, artinya itu kita berada di mode user. Di mode ini itu akses kita itu masih terbatas. Nah, lalu agar akses tidak terbatas, kita itu bisa masuk ke private mode dengan perintah enable atau bisa disingkat dengan EN. Dan di sini bisa menggunakan berbagai macam perintah untuk melihat daftar perintahnya. Kita bisa berikan tanda tanya. Nah, di sini bisa terlihat itu sudah ada tulisan mode dan kita bisa tekan spasi untuk melihat perintahnya lainnya. Nah, mode enable itu bisa diibaratkan seperti pada sistem Linux. Kemudian selanjutnya untuk masuk ke konfigurasi kita itu harus masuk ke global configuration dengan mode ini. Nah, di sini kita bisa ketikkan conf. Nah, di bagian ini kita bisa melakukan berbagai konfigurasi Cisco-nya. Nah, untuk keluarnya kita bisa menggunakan exit. Nah, kalian bisa lihat dari sini itu sudah keluar. Di sini terus exit. Nah, di sini itu sudah keluar. Kita coba exit lagi. Nah, di sini sudah kebalikannya. Lalu yang selanjutnya yaitu service password caption. Nah, biasanya saat masuk ke enable kita itu tidak dimintai password. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat password. Masuk ke enable mode, kita masuk ke enable terlebih dahulu, lalu kita di sini lalu kita masuk ke conf. Nah, kita bisa tambahkan password dengan perintah enable password. Nah, lalu kita bisa enter. Nah, lalu kalau sudah ini kita bisa coba exit. Nah, kita coba exit lagi. Nah, kita coba lagi. Nah, di sini kita akan masuk ke enable. Nah, di sini kita akan masukkan passwordnya. Nah, di sini passwordnya itu tidak terlihat. Lalu kita bisa coba mengecek passwordnya dengan perintah show run. Di sini ada tulisan yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, tapi ini itu passwordnya terlihat jelas sehingga tidak aman. Dan jika ada orang di sebelah kita, mereka itu bisa melihat password tersebut. Nah, sekarang kita akan coba cari yang lebih aman yaitu enable. Nah, lalu kita akan coba keluar. Nah, ini kita coba lagi. Nah, kita akan coba cek lagi menggunakan show run. Nah, bisa dilihat di sini pada enable shell itu berubah menjadi kode, sedangkan yang enable password ini masih ada passwordnya yang sangat terlihat jelas. Lalu bagaimana cara enable passwordnya itu berubah jadi kode seperti ini. Nah, kita bisa ini kita bisa ketikkan service password strip. Nah, seperti ini. Dan lalu kita coba exit. Nah, kita coba lagi. Nah, ini kita masukkan perintah lagi. Nah, ini maka di sini ada enable password itu sudah berubah menjadi kode. Tidak perlu diketahui bahwa server password enable itu masih bisa ini juga bisa dibuka lewat browser dengan kata kunci Cisco password jadi enable. Dan itu tetap paling aman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP router. Nah, tetapi di sini saya akan hapus terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk lalu kita tambahkan router. Lalu kita juga tambahkan 3 PC. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel automatic. Nah, jadi yang ini tuh blok software-nya sama, sedangkan yang ini berbeda karena networknya itu berbeda, tidak bisa saling ping atau saling berkomunikasi. Nah, sehingga kita perlu menambahkan router. Nah, selanjutnya kita akan buka not untuk IP address-nya di sini.
Nah, di sini saya sudah menambahkan notnya. Untuk ID-nya di sini, router itu memiliki dua jalur, yaitu jalur ke FA. Nah, di sini ID-nya ada 10.10.10.10.10 10/24. Nah, lalu yang keduanya itu 20.20.20 10/24. Nah, di sini itu 20 itu mewakili 20.1. Nah, 10.0 itu mewakili 10.1. Cek 1. Nah, antara kelompok 1 dan kelompok yang ini itu memiliki network yang berbeda. Jadi, dia itu membutuhkan router. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke router. Nah, lalu kita ke bagian CLI. Nah, di sini untuk masuk ke CLI routernya kalian bisa. Nah, di sini untuk masuk ke CLI routernya kalian bisa ketikkan EN, lalu kita masuk ke conf. Lalu kita bisa ketikkan interface 0/0. Nah, di sini pada arah ke sini itu bisa ketikkan IP address 10.10.10.1 ya. Satu yang mewakili ini yang di atas. Di sini kita bisa menggunakan 24, maka di sini itu menggunakan subnet masknya /24 yaitu 255.255.0. Nah, di sini kabelnya itu masih berwarna merah atau belum berubah menjadi warna hijau. Ini kita bisa kasih perintah menjadi no SH. Nah, ini di sini kita tunggu dulu oranye-nya. Nah, di sini sudah teman-teman, selanjutnya kita akan lakukan yang FA. Ini di sini kita exit dulu. Nah, ini kita bisa ketikkan interface FA 0/1. Nah, di sini kita tekan IP address 20.1. Nah, ini mewakili ini ya teman-teman. Nah, ini tuh selanjutnya untuk subnet masknya itu 255. Nah, 255. Kalau sudah ini kita lalu kita ketikkan no SH. Nah, di sini kabelnya sudah berwarna hijau ya teman-teman. Nah, buat kita yang sudah mengkonfigurasikannya, nah selanjutnya kita akan konfigurasi pada PC-PC-nya. Nah, kita masuk ke PC satunya. Lalu kita ke desktop. Lalu kita pilih IP configuration. Nah, di sini kita masukkan IP-nya. Nah, lalu untuk subnet masknya 255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya itu kita ganti menjadi 10.10.10.1. Kenapa ini? Karena dia berada di kelompok 1. Nah, lalu kita bisa ke PC 2-nya. Ke desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini untuk IP-nya yaitu 3. Lalu untuk subnet masknya itu sama. Lalu untuk default gateway-nya yaitu juga sama. Nah, selanjutnya kita ke PC 3. Desktop ID configuration. Nah, di sini ID-nya yaitu 20. Untuk subnet masknya itu sama seperti tadi. Nah, untuk default gateway-nya yaitu 1. Nah, gateway-nya itu agar kita bisa saling berkomunikasi ke network lainnya melalui router. Kita juga pengujian koneksinya di sini kita bisa kasih surat. Nah, di sini itu sukses berarti berhasil karena mereka masih dalam satu subnet. Nah, kita akan coba yang berbeda subnet di sini pada PC 2. Kita masuk ke command prompt. Nah, kita coba ping ke IP-nya. Dan di sini kita ketikkan ping 20.30.30.2. Nah, di sini maka hasilnya akan TTL. Nah, berarti itu tandanya sudah berhasil. Lalu kita akan coba yang menggunakan surat. Nah, di sini juga hasilnya successful, berarti sudah berhasil. Nah, selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai perbedaan exit dan enable. Kita masuk ke router CLI. Nah, di sini kita coba masuk ke N. Lalu ketikkan con. Lalu ketikkan interface FA. Nah, di sini kita akan memakai exit EX. Jadi itu akan keluar satu level. Jadi masih berada pada konflik sedangkan N itu berada akan seperti ini. Nah, nanti setelah itu akan seperti ini. Nah, ini kita masuk ke interface terlebih dahulu. Kita coba ke N. Maka di sini itu akan langsung ke private login. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.